Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GKGA yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mendapat kesempatan mengadakan retret Jemaat dan kaum muda dengan tema Aku Cinta Rumah Tuhan. Siapa yang boleh mengikuti acara retret ini? Semua sedang jemaat, beserta dengan kaum muda dan keluarganya. Segera daftarkan diri di sekretariat panitia. Tuhan Yesus memberkati. Menyampaikan kepada kita semua shalom dan kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita. Selamat pagi, siap beribadah. Jadi kita datang bukan melihat siapa nanti yang bicara, tetapi kita datang untuk bertemu Tuhan. Kita tanamkan dari awal pemahaman itu, kita datang untuk bertemu Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Satu pujian kita naikkan menghargai kebesaran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada, di tempat manapun kita berada saat ini, naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory.
pakai berdiri. Kita naikkan pujian ini. Glory, glory, haleluya. Segala puji, hormat hanya bagi Tuhan saja yang ada di tempat maha tinggi. Kebesaran hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan. Setiap kita mengalami keajaiban Tuhan, sehingga kita boleh hadir di sini. Naikkan pujian kita hanya bagi Tuhan, haleluya. Kami beri puji, beri hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang layak menerima puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Naikkan suaramu, naikkan suara kita untuk memuji, memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan mendengar apa yang menjadi pokok doa kita. Tuhan mendengar setiap pujian syukur dari kita. Haleluya. Engkaulah yang terima puji, syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami memuji kebesaran Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih. Ajaib Tuhan. Haleluya.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami boleh ada oleh karena Tuhan, kami bisa melayani Tuhan. Oleh karena Tuhan juga keluarga kami diberkati. Oleh karena Tuhan, karir kami meningkat. Oleh karena Tuhan, pelayanan kami diberkati Tuhan semata-mata oleh karena Tuhan. Tidak ada yang bisa kami patut banggakan dari diri kami selain Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah hadir di sini berterima kasih. Engkau masih berikan kesempatan bagi kami dari tempat kami jauh dekat tiba di gereja ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang bisa berdiri di depan ini semua karena Tuhan yang menguduskan, yang menyelamatkan kami. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Ini kami Tuhan siap untuk beribadah. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami. Kalau ada kecongkaan hati, kesombongan, kami aturkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mau sucikan, Tuhan kuduskan. Segala perkara cemar najis di dalam pikiran kami, di dalam perbuatan kami, dari omongan kami, ampuni kami Tuhan. Sucikan dengan darah anak domba Allah yang kudus, agar apa yang kami persembahkan, apa yang kami kerjakan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan antarkan tiba sini dengan baik selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus memberkati kami semua. Terima kasih, ini kami Tuhan, siap untuk beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jangan pernah menyerah. Pujian ini memberkati kita semua ya. Ada banyak hal yang mau mencoba menggeser iman kita. Ada banyak hal yang mau mencoba mempengaruhi iman percaya kita. Tetapi Tuhan selalu ada. Tuhan yang Immanuel itu, Tuhan yang beserta kita. Dia menguatkan, Dia menopang kita. Satu pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bersama-sama kita naikkan pujian dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah mendengar satu ilustrasi. Ilustrasinya sederhana tetapi sangat mengena ya. Jadi ada ibu sama anaknya naik kereta di dalam gerbong ya. Jadi mereka melakukan perjalanan. Jalan, keretanya jalan. Kemudian satu waktu masuk di terowongan yang gelap. Nah anaknya itu takut, lu mami kok gelap ya mami. Maminya enggak. Maminya, oh enggak apa-apa kok dek, enggak apa-apa. Selama kita masih ada di gerbong, kita akan masuk di dalam terowongan, kemudian kita akan keluar. Ya, jadi selama kita masih ada di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Amin. Amin. Ada masalah, ada, tetapi harus di dalam Tuhan kita, tetap ada di dalam Tuhan. Mungkin ada 1-2 Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan selama 1 minggu ini. Mungkin ada yang ulang tahun kah? Oh ulang tahunku minggu lalu, enggak bisa, oh enggak ya. Jadi bisa melakukan maju ke depan, bersaksi 1-2 menit, saya tunggu. Kalau ada 1-2, silakan kita menaikkan pujian. Jangan pernah menyerah. Mari Bapak Ibu, atau mungkin mahasiswa, ada yang mau bersaksi, ada yang sekut-sekut gini, silakan 1-2 boleh maju ke depan, memberikan kesaksian, saling menguatkan. Saya akan berikan kesempatan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah ada. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kalau ditanya ada kesaksian, Tuhan sangat baik, amin. Waktunya disuruh maju, langsung tunduk. Ya, selalu dari sini katakan nanti minggu depan sampai tahun depan, tahun depan lagi. Di Komsel, di Zoom, suruh kesaksian nanti tahun depan. Lah kapan jadinya? Ayo, saya berikan satu kesempatan lagi. Kalau tidak ada, nanti Sangkor akan maju. Silakan, 1-2, ya. Ada yang maju? Ya, terima kasih. Shalom umat Tuhan. Di sini saya akan bersaksi. Sebelum saya bersaksi, saya memperkenalkan diri. Nama saya David Natalis Lepepem. Asal saya dari Maluku, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Dobo. Saya di sini statusnya sebagai siswa di Salem GPT. Puji Tuhan, di sini saya mau bersaksi. Semalam saudara-saudara, hari ini adalah merupakan hari di mana salah satu daripada ponakan saya mengikuti CD di tempat saya di Dobo, di Kabupaten Kepulauan Aru. CD yang dilakukan oleh gereja Protestan, di mana mereka sudah digembleng. Dan hari ini mereka akan ditabiskan sebagai seorang anggota CD gereja baru. Dan semalam ketika tergerak hati untuk
mendoakan sekaligus tergerak hati untuk bagaimana saya harus menyampaikan kebenaran firman kepada keponakan ini. Ketika saya telepon, sementara duduk belajar di ruangan belajar, terus saya telepon. Terus dia bilang, dia panggil Bapak Bungsu. Bapak, bagaimana ini? Ini di rumah ini kelihatan sunyi. Biasanya kalau ada kegiatan aktivitas keluarga pada rame-rame ngumpul. Terus saya bilang sama dia begini, Stephen, namanya Stephen. Ini anak dari kakak saya yang paling sulung, yang paling tua. Saya bilang sama dia, walaupun keluarga tidak ada yang kumpul untuk melakukan suatu kegiatan yang besar, yang mungkin ya pada rame-rame, tetapi harus percaya, Stephen saat ini Bapak mau sampaikan bahwa Stephen harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi dulu. Harus terima Tuhan Yesus secara pribadi karena apa yang disampaikan di gereja melalui pendeta selama mengikuti penggemblengan diajar untuk bagaimana mengenal tentang Yesus. Harus terima Yesus secara pribadi karena hari ini saya bilang tadi malam, untuk hari ini Stephen akan dilantik, akan terima menjadi murid Tuhan. Di dalam Matius pasal, saya bimbing dia, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka bahwa aku mengetahui engkau, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sana Roh Kudus membawa saya tadi malam. Saya angkat pujian, kemudian sebentar telepon, saya sambung dengan istri. Kita sama-sama mendoakan dia. Saya dengan istri mendoakan dia. Roh Kudus hentar terus. Ya, di situ saya merasakan betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup ini. Bagaimana untuk bisa mau berbagi dengan walaupun saya aslinya juga dulu dari Protestan, tetapi Tuhan tuntun, Tuhan bawa untuk ada di dalam gereja Pantekosta. Dan puji Tuhan sampai hari ini masih terus diberkati oleh Tuhan. Ini yang mungkin dapat saya bagikan, saya sampaikan, kiranya dapat memberkati jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Jangan pernah menyerah. Silakan Gor. Terus asa.
Ya, kita masih memuji Tuhan, bersama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Kita bersorak-sorak akan kebesaran Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung kehadirannya, datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, ya, mari datang. mari datang menyembah-Nya. Tuhan Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung kehadirannya, datanglah mari bersyukur padanya. dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung kehadirannya, datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Besar, Tuhan Raja, sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Ya, Tuhan kita Allah yang Maha Besar. Dia ada di tempat yang maha tinggi, tetapi dia juga ada di tengah-tengah kita. Dia mendengar setiap keluh kesah kita. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat keadaan kita. Jangan kita lihat betapa besar beban yang sedang kita alami, tetapi kita pandang Yesus Kristus, Gembala yang setia, yang selalu menolong kita semua. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanmu. pandang Yesus ya Raja, ya Allah. Dialah Gembala yang setia.
sanggup menolongmu dalamnya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandanglah Yesus Tuhanku, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus ya Raja, ya Allahku. Dialah gembala, dialah gembala yang setia, dia selalu menolongku. Dalamnya ada jawaban bagiku. Kebutuhan seekor domba, kebutuhan utama bukan rumput, bukan air yang tenang, tetapi kebutuhan utamanya adalah gembala itu sendiri. Jika gembala ada, maka rumput hijau tersedia. Ketika gembala ada, maka air tenang tersedia bagi domba-domba. Ya, hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan melawat kita dan menjawab kita semua. Kita naikkan pujian ini, temponya agak lambat ya. Nah, kita bagian referen saja. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus ya Raja, ya Allahku. Dialah gembala yang setia, dia sanggup menolongmu. Dalam dia ada jawab. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Sementara pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Muda Sukarjo Sutioso untuk pelayanan selanjutnya. Yesus Tuhanku, Pandang Yesus ya Raja, ya Allahku. Dialah gembala, dialah gembala yang setia, dia sanggup menolongmu. Dalam dia ada jawaban bagi. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanmu. Haleluya, terima kasih. pandang Yesus ya Raja, ya Allahku. Dialah gembala, gembala yang setia, dia Sanggup menolong. haleluya. Dalam dia ada jawaban bagimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hanya memandang Engkau Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, dalam kehidupan kami, seperti yang baru dinyanyikan, banyak beban, banyak pemikiran-pemikiran, penderitaan. Biarlah kami letakkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Seperti yang sudah disaksikan pemimpin pujian, bahwa kami ada di sini, kami boleh hadir di sini bukan karena kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa beserta dengan kami. Dan kami boleh ada di sini, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menolong kami, menyertai kami. Dan kami mau Tuhan, Roh Kudus juga menolong kami untuk mendengar firman-Mu yang sebentar kami boleh mendengar. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyatakan isi hati-Mu, dan juga sidang jemaat-Mu siap duduk di bawah kaki-Mu, mendengar sabda-Mu Tuhan, supaya setelah mendengar kami mengimani, kami percaya, kami mempraktekkan, dan kami boleh bersyukur dan bersukacita karena Engkau Tuhan. Ya, semua ini boleh kami bawa hanya dalam satu nama,
Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Silakan duduk semuanya. Saya bersama istri menyampaikan shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur ke-39 ayat 1 sampai 14 dengan judul refleksi diri di hadapan Tuhan. Ya, sebelum membaca Mazmur ke-99 ini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan judul refleksi diri di hadapan Tuhan. Ya, setiap manusia pasti ingin melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Akan tetapi, ada kalanya manusia justru membuat kesalahan-kesalahan yang akhirnya menimbulkan penyesalan. Nah, sini refleksi diri ini adalah proses introspeksi diri dengan melakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Itu refleksi diri arti secara umum. Ya, refleksi diri di hadapan Tuhan. Kita mau belajar dari apa kata firman Tuhan. Ya, kalau sebelum saya mengawali kita bersama-sama membaca Mazmur ke-39 ini nantinya, saya ada waktu mendapat judul refleksi diri, saya merenungkan sendiri apa arti refleksi diri. Secara gampang saya berpikir, oh ya, kita tahu, kita pasti pernah melakukan itu. Apa itu? Bercermin ya. Ya, kita bercermin, kita melihat diri sendiri. Tapi setelah melihat diri sendiri, sebentar kita pergi, kita lupa. Seperti Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 dan 25. Ya, sebelum membaca Mazmur ke-39, kita boleh lebih dulu membaca ini supaya menjadi pedoman buat kita pada waktu kita menerima firman Tuhan. Mazmur ke-39 ini kita mengamini dan kita mau melakukannya. Apa yang kita tahu di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 dan 25. Saya minta saudara Yohanes membacanya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Terima kasih. Ya, seperti tadi saya jelaskan, kita sebelum berangkat ke gereja, mungkin kita menyiapkan diri, kita memakai pakaian, kita merias diri, kita melihat wajah kita apa sudah ganteng atau cantik, ya kita melihat. Tapi setelah itu seperti di ayat tadi, kita lupa. Arti yang terdalam ini di ayat 25. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Kita tahu hukum yang sempurna di dunia ini tidak ada yang sempurna. Hukum yang sempurna ini adalah di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab ini. Dan kalau kita hanya mendengar firman Tuhan pagi ini dan tidak melakukannya, maka kita akan melupakan dan kita
akhirnya tidak melakukan itu, lupa dan tidak ada perubahan, dan akhirnya kita tidak akan berbahagia. Karena apa? Kita melakukan kesalahan lagi, melakukan kesalahan berulang-ulang. Ya. Di sini pagi hari ini kita mau mulai Mazmur ke-39 ayat 1 sampai 14. Di dalam judul refleksi diri di hadapan Tuhan ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama, tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 39 ayat 1 sampai 7 dan 10. Yang kedua, tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 39 ayat 8 sampai 9 dan 11 sampai 12. Yang ketiga, tetap berdoa kepada Tuhan. Mazmur 39 ayat 13 sampai 14. Ya. Mari kita mulai membaca bagian yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa mendapat judul tetap percaya kepada Tuhan? Kita membaca lebih dulu Mazmur 39 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur, Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia adalah bayangan yang berlalu. Ia hanya meributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merautnya nanti. Ya, ke-10 langsung. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Ya, terima kasih. Ya, saya waktu membaca ini merenungkan peristiwa apa yang sudah dialami oleh Daud sehingga dia menulis tulisan ini. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Ya, aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Daud mengalami hal ini. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal baik yang baik. Ya, di sini dicatat pengakuan Daud di hadapan Tuhan bahwa aku jauh dari hal baik. Berarti dia berbuat dosa. Akibatnya penderitaannya semakin berat. Di dalam ayat kelima dia menyatakan, aku mengetahui betapa wananya. Dan yang keenam, dia mengakui hidupnya sesuatu yang hampa, sia-sia belaka. Bahkan dia menulis, ya bagaikan hanya bayangan berlalu. Ya. Di sini kalau kita membaca riwayat Daud, dia pernah menganggap Tuhan itu tidak ada. Pada waktu dia merencanakan untuk mengambil istri Uria, dia merencanakan membunuh Uria, merebut istri orang. Jadi semua perbuatan itu seolah-olah Tuhan tidak ada. Tapi pada waktu Nabi Nathan menegur, dia menyesal dan minta ampun. Tapi akibat dosa tetap berjalan. Tuhan menghukumnya. Dan
Kita tahu dalam ceritanya di 1 Samuel, ya, bisa dibaca itu, di mana anaknya Absalom memberontak sehingga Daud melarikan diri dan hidupnya terancam. Ya, itu dia menyadari bagaimana dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Dia merasakan bahwa hidupnya bagaikan di ujung tanduk. Ya. Di sini kita bisa membacanya. Ya, saya mengulangi. Di ayat kelima, di Mazmur 30 ayat kelima, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Dia ingin mengetahui betapa kapan dia meninggal. Ya. Dia ingin menghitung-hitung hari-harinya. Kapan waktunya, berapa waktu hidup di dunia lagi ini. Ya, kebetulan ya, hari ini Bapak Gembala berulang tahun. Dan siapa juga yang hari ini juga berulang tahun? Ya, manusia ini kalau urusan ulang tahun bisa menghitung-hitung. Seperti saya ini ya, saya 18 April mendatang, saya hitung sekarang 57, 18 April mendatang, berulang tahun ke-58. Kita menghitung-hitung, menunggu hari kelahiran kita mampu menghitung. Tapi kita tahu, tidak ada satupun manusia yang dapat menghitung kapan kita dipanggil Tuhan. Seperti Daud ini memohon, beritahukanlah kepadaku batas umur. Ya, saya juga melihat di dalam Mazmur ke-90, ya, di dalam doa Musa, ya mungkin ini tulisan Mazmur yang paling tua, karena yang menulis Musa. Jadi kalau kita hari ini membaca Mazmur ke-39 bukan berarti nanti Mazmur ke-90, oh nanti berikutnya setelah urutannya berarti ke-90 itu zamannya setelah Daud. Nah, itu tulisan Musa, berarti pada awal-awal 5 kitab tentang Musa. Berarti di mana Musa itu? Di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ayat 12. Dia menyatakan dalam permohonannya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi apa maksudnya? Sama kalau kita lihat di ayat kelima ini, beritahukanlah kapan ajalku ini, beritahu ini, ya. Bukan, kadang kita ini pandai menghitung-hitung, ya kalau hitung seperti tadi umur berapa umurnya, wah panjang umur, atau menghitung-hitung berkat, wah Tuhan berkati, menghitung-hitung saldo di bank dan sebagainya. Tapi kalau menghitung tentang umur kita, bahkan kita tidak mau, kalau bisa ya menghindarilah kata-kata itu. Wah jangan ngomong soal ya kapan kita meninggal lah, itu membuat kita tidak damai sejahtera, kita kepikiran ya. Nah itu. Musa menulis, minta diajari menghitung-hitung. Bukan berarti menghitung umurnya Musa seperti yang di ayat 12, umur 70 tahun.
Itu juga kalau kuat 80 tahun batas umur. Bukan menghitung itu. Tapi Musa memohon pada Tuhan supaya waktu yang dia punya tersisa itu bisa dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Menghitung-hitung sisa hidup kita. Nah, di sini kalau kita kembali kepada kisah Daud ini, Daud memohon kepada Tuhan untuk minta diberitahu ajalnya. Artinya apa? Dia minta kesempatan untuk pengampunan dari Tuhan, bahwa dia dulu berdosa, dia ingin bertobat, ingin berubah di dalam kehidupannya. Nah, dikatakan di dalam ayat 10 ini, aku keluh, tidak mau buka mulut ya, sebab engkau sendiri yang bertindak. Dia tidak mau buka mulut. Di dalam penderitaan, dia menyesal, dia tidak mau protes, ngomel. Dia tetap menyatakan kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya. Coba bandingkan dengan Ayub. Ayub merasakan di dalam hidupnya tidak ada perbuatan yang bersalah ya. Kita tahu kisah Ayub, di dalam Ayub 1, 2, dia disebut sebagai orang saleh, orang benar. Kalau anaknya melakukan suatu pesta, suatu acara, dia cepat-cepat membakar kurban, mohon ampun untuk anak-anaknya. Tapi seizin Tuhan, dia mengalami musibah demi musibah. Anaknya meninggal, harta karunnya habis dirampas, dirampok, mengalami musibah bencana alam, hewan-hewannya dibinasakan. Juga bahkan dia sendiri mengalami sakit penyakit. Kalau kita baca di Ayub ketiga, Ayub mulai berkeluh kesah, ngomel. Ngomel apa? Ngomel tentang hari kelahiran. Ya kalau bisa, Tuhan, mengapa aku lahir? Kalau bisa, aku itu matilah istilahnya. Kalau kita baca di Ayub 3 itu, dengan panjang lebar dia menyatakan, kalau bisa saya tidak dilahirkan, lebih baik mati. Ya. Seringkali juga dalam kehidupan kita ini, kita sering mengeluh, keluh kesah. Padahal kita tahu pada penderitaan yang kita lakukan ini, itu adalah perbuatan dosa kita. Kita tidak datang pada Tuhan, tapi seringkali mengeluh. Seperti Ayub ini mengeluh, padahal teman-temannya datang ikut prihatin, bahkan ikut puasa bersama-sama dengan Ayub, melihat Ayub yang sangat-sangat menderita, tidak tahan. Ya dia ketika temannya ikut berdiam diri. Tapi Ayub bahkan tidak tahan. Dia berkeluh kesah. Dia ngomel. Ya. Akhirnya berakibat apa? Tidak menjadi berkat. Temannya bahkan menuduh yang tidak-tidak. Mungkin kamu telah berbuat salah ini dan itu dan seterusnya. Dan kita tahu ceritanya akhirnya Ayub menyesal. Dia menyatakan dengan dia percaya bukan lagi apa kata orang, tapi dia mengalami sendiri. Dia percaya pada Tuhan. Nah, di sini
Daud tidak mau berdosa lagi terhadap lidahnya. Dia tidak mau berkeluh kesah. Dia berusaha menahan mulutnya untuk menyatakan keluhan-keluhannya. Dia tahu bahwa Tuhan mengajarnya, Tuhan menekannya. Itu adalah perbuatan dosa. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan tetap menolongnya. Itu saya yakini itu di dalam ayat ke-10 bahwa Tuhan itu bertindak. Kalau enggak, dia tidak akan menulis Mazmur ke-39 ini. Ya, itu. Demikian juga dengan kita semua. Saya juga pernah mengalami, saya mungkin tidak mengalami seperti Daud berbuat zina ya. Tapi saya juga mengalami perbuatan dosa dalam bisnis pekerjaan saya. Saya lupa dalam pekerjaan, terlalu mengandalkan diri sendiri, terlalu percaya diri, lupa tidak mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajarnya. Saya boleh merasakan suatu tekanan begitu menderita. Hampir-hampir saja saya terhilang. Ya, betul seperti pemimpin pujian. Kalau kita hari ini ada di sini, semua itu karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya boleh bertahan. Saya tiba-tiba pada waktu penderitaan saya mengalami suatu keputusasaan. Saya merasakan, ya, seperti nyanyian, melihat beban itu, jangan kau lihat beban, tapi saya melihat beban itu besar. Lupa melihat Tuhan itu lebih besar. Melihat penderitaan, melihat kesalahan. Saya merasakan, wah Tuhan tidak mengampuni ini kesalahan yang fatal sekali. Menyebabkan orang lain juga menderita. Keluarga saya bisa menderita. Saya pikiran yang, ya pada saat itu, pikiran diserang oleh iblis supaya tidak percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak mungkin menolongnya. Tuhan itu tidak sanggup memperbaikinya. Kesalahanmu itu terlalu fatal. Itu yang terus menyerang pikiran saya. Tapi oleh pertolongan Tuhan melalui istri saya, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus kesalahan kita. Tiba-tiba saya seperti disadarkan. Dan puji Tuhan, saya bisa berdoa. Saya menyatakan, ya Tuhan Yesus sudah rela mati demi saya. Mungkin demi saudara-saudara sekalian, apapun penderitaan, apapun beban hari ini, percayalah Tuhan sudah mati di kayu salib. Supaya kita tetap percaya, supaya kita yakin bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Amin. Ya, itu yang saya alami. Saya boleh berdiri sini, saya boleh membagikan berkat. Saya tahu Tuhan sudah menolong saya. Ya, itu. Jadi di dalam apapun penderitaan, proses Tuhan menghukumnya. Tuhan masih punya kasih. Tuhan masih setia menolong kita. Musa pun juga melakukan suatu kesalahan terkait dengan mulut. Karena melihat bangsa Israel mengomel soal makanan, mengomel soal minuman, mengomel ya panas dan sebagainya, ngomel kapan mau dibawa kemana, sehingga akhirnya Musa tidak tahan. Padahal Tuhan memerintahkan hanya perintah gunung itu,
supaya air keluar. Musa tidak tahan. Musa memukul batu itu. Dan akibatnya dia tidak bisa sampai di Kanaan. Tapi Tuhan tetap menolongnya. Saya yakin pada waktu Tuhan memanggil Musa pulang kembali, Musa ada di surga sana. Dan Tuhan itu maha baik. Maka dari itu Musa itu menulis, mengajar, menghitung hari-hari supaya beroleh hati bijaksana. Dia menyadari kesalahan, supaya sisa hidupnya dia ingin melakukan permohonannya dia supaya hidupnya di hari-hari berikut boleh bersukacita bersama Tuhan. Ya. Sekarang bagian yang kedua, tetap berharap. Mari kita baca Mazmur ke-39 ayat 8, 9, dan 11, 12. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Ya, terima kasih. Ya, di sini Daud menulis, ayat ke-8, dan sekarang apa yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Daud tetap berharap kepada Tuhan. Berharap apa? Ya, satu tadi Tuhan bertindak, kedua berharap supaya dia dilepaskan dari dampak akibat perbuatan dosa. Dia mengalami hajaran itu akibat kesalahannya. Di ayat ke-12 bahkan Daud mengalami kehancuran keelokannya sebagai raja. Dia menjadi seorang pelarian. Dia melarikan diri. Musuhnya bukan hanya Absalom, bahkan bangsa-bangsa lain mengincar nyawanya. Tapi di dalam tulisannya dia tetap menanti-nantikan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, berharap Tuhan tetap menolong, menyertainya. Ya. Itu kita boleh belajar dari Daud ini. Coba kita bandingkan dengan tentang Raja Saul. Ya. Saul di dalam peperangannya melawan tentara Filistin, kalau kita baca di 1 Samuel 28 ayat 5 dan seterusnya, kita bisa melihat di mana Saul sangat-sangat ketakutan sekali. Tapi dia tidak sangat ketakutan. Dia pun seperti Daud, dia berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, dia mohon pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Dia meminta mimpi, Tuhan tidak menjawab melalui mimpi, Tuhan berdiam diri. Tapi sehingga, Raja Saul tidak sabar menanti-nanti. Tuhan bertindak. Raja Saul membuat jalan sendiri. Caranya gimana? Dia cari perempuan, pemanggil arwah. Dia buat jalan sendiri. Dia kepingin tahu jawabannya. Dia cari tahu melalui roh-roh tenung, melalui wanita penjahit. Ya, akibatnya fatal. Dalam hidupnya, dia melakukan bunuh diri karena tidak tahan dalam peperangan. Dia menyuruh prajuritnya untuk membunuh dia. Tapi prajuritnya takut, tidak berani. Akhirnya dia bunuh diri. Ya. Kalau orang yang
tidak sabar menanti-nantikan Tuhan, akibatnya lebih fatal, mencari jalan sendiri. Ya. Pagi hari ini kita mau belajar seperti Daud. Daud mengalami penderitaan, kejayaannya sebagai raja hancur. Tuhan izinkan dihancurkan. Bahkan dia melarikan diri, dia dilempar batu, dan seterusnya. Itu bisa dibacakan. Tapi dalam tulisannya ayat 8, kepadamu lah aku berharap. Daud tetap berharap dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti bertindak. Nah, itu. Ya, itu kita patut belajar dari Daud. Kita mau tetap berharap apapun kehidupan kita, kondisi kita ini, mungkin setelah COVID berlalu, dampaknya masih terasa dalam kehidupan kita. Mungkin tekanannya masih belum berhenti, mungkin tekanan ekonomi, mungkin sakit penyakit, yang dulu pernah mengalami kena COVID, sekarang dampaknya sakit-sakitan, kurang sehat, dan sebagainya. Biarlah kita tetap bertahan, tetap berharap kepada Tuhan, dan tidak meninggalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Sekarang kita mau belajar lebih jauh. Hal yang ketiga, tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam Mazmur ke-39 ayat 13 sampai 14. Ya, silakan dibaca. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Ya, terima kasih. Ya, Daud di sini menulis tetap percaya bahwa Tuhan mendengar doanya, mendengar teriakan minta tolong, dan melihat air matanya. Dan Daud juga menulis bahwa dia hidup di dunia ini hanya sementara. Dia tidak mau hidup di dalam kesalahan terus. Dia mau berubah. Maka itu dia tetap berdoa sampai Tuhan menolongnya. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong. Maka dari itu Daud menulis Mazmur ke-39 ini kepada kita. Dan pagi hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan daripada kisah Daud ini, supaya kita pun boleh tetap percaya, kita boleh berharap, dan kita boleh tetap berdoa, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Ya. Musa pun juga gitu di akhir hidupnya, supaya sisa hidupnya memohon kasih setianya Tuhan untuk menyertainya, supaya pada hari-hari akhir berbahagia. Kalau kita juga membaca kisah Yakub, ya, pada waktu ditanya oleh Raja Firaun tentang umurnya berapa, Yakub menjawab, ya, dia menjawab umurnya di dalam penderitaannya selama 130 tahun itu hanya penderitaan saja. Itu pun tidak mencapai umur dari nenek moyangnya. Dia merasakan hidupnya, menghitung-hitung, sisa hidupnya hanya penderitaan.
Di sini Daud menulis bahwa selama hidup di dunia yang sementara ini, ya menumpang, dia tahu hidupnya itu tidak lama. Dia tahu kejayaan itu tidak akan pernah ada, akan abadi. Sifatnya hanya sementara. Demikian juga kita sadari bahwa kita hidup di dunia ini. Kita tahu umur kita makin bertambah-tambah. Tapi kita tidak pernah tahu sampai kapan kita boleh hidup di dunia ini. Biarlah hidup kita di dunia ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Ya, mari kita menyanyikan lagu ini untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Ku tidak takut, bab kau besertaku. Ya. Ku tidak takut, bab kau besertaku. Ku tidak bimbang, bab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Mari backing vokal menyanyi buat kita semua. Sambil kita bersiap-siap, menyiapkan diri zaman saksi. Ku tidak tahu sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku gitu. Kita nanti ya, kita ulangi lagi. Kita ulang lagi, ku tidak takut. Ku tidak takut. Dengan iman, percaya. Engkau
sungguh menguatkan kita semua, supaya kita diajar untuk tidak takut. Karena apa? Tuhan berserta kita. Dan supaya kita tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Ya, kita harus yakini, amini bahwa Tuhan itu Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhan itu berkuasa. Tuhan Yesus datang ke dunia demi menebus dosa-dosa kita. Demi menebus kesalahan-kesalahan kita. Kita manusia ingin berbuat apapun karena dosa. Ujung-ujungnya tetap kesalahan-kesalahan demi kesalahan yang diperbuat. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat mempersiapkan diri. Kita menyanyi lagi ya. Mempersiapkan diri. Kita menyanyi, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Sambil menyiapkan ucapan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Kita angkat Tuhan. roti ini. Ber. Yesus memelukku dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kemenangan. Yesus memelukku dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kemenangan. Mari kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita membuka perlahan-lahan cawan. Kalau sudah selesai, kita angkat cawan lebih tinggi ya, dari kepala kita. Mari kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan. Mari kita menyanyi lagi. Saya minta Bapak Pendeta Muda Kasih Ali Sibua berdoa untuk kita semua. Doa syafaat juga bagi bangsa Indonesia. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Hati kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kami tetap berharap kepada Tuhan, supaya kami tetap berdoa kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah yang dapat menolong kami, yang dapat menopang kami, yang dapat memberikan kami kemenangan, sehingga kami tidak takut, kami tidak gelisah Tuhan, kami tidak putus asa menghadapi kehidupan ini dalam pengiringan kami kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, dalam perjalanan kami di dunia ini, kami menghadapi banyak sekali masalah, kendala-kendala, tantangan-tantangan iman yang kami hadapi. Banyak problem yang kami harus hadapi, harus lewati. Tapi kami bersyukur, tangan-Mu yang kuat yang senantiasa memegang kami. Dan itu yang memberikan kami kemenangan. Firman Tuhan sudah dijelaskan kepada kami, sudah disampaikan kepada kami, bagaimana Daud memiliki pertolongan yang dari Tuhan, bagaimana Musa memiliki pertolongan yang dari Tuhan, bagaimana Ayub memiliki pertolongan yang dari Tuhan. Dan kami dalam refleksi diri kami juga Tuhan, kami memiliki Engkau yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan kami kekuatan, penghiburan, sukacita, dan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Firman ini biarlah menjadi perenungan kami senantiasa di dalam perjalanan kehidupan kami. Setelah kami keluar dari gereja ini, kami menghadapi kehidupan nyata di luar Tuhan, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di sekolah,
di lingkungan kami, di mana kami berada, dalam segala aspek kehidupan kami. Biarlah firman ini hidup Tuhan, sehingga kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman ini hidup dan terus berkarya dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Soekarjo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai lebih lanjut Tuhan di dalam melayani Tuhan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan memberkati. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, bukti kasih-Mu dan bukti pemeliharaanmu bagi kami, yang telah mengangkat kami, membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Biarlah kami terus bersyukur Tuhan, dan kami yang sudah menerima tubuh dan darah-Mu, kami sekarang semakin diyakinkan bahwa kami memiliki penolong yang sejati. Terpujilah Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, permohonan kami kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari sidang jemaat, kita bangkit berdiri semua. Di sini ada permohonan doa, ucapan syukur perpanjangan umur untuk Bapak Gembala Pendeta Paulus Budiono, 2 April 2023. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Yang kedua, permohonan doa untuk Pendeta Muda Haryono sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus memulihkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur menerima berkat-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang Kau sudah berikan perpanjangan umur pada hari ini, tepat ulang tahunnya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang terus untuk melayani kami sidang jemaat ini, Johor Lemah Putra. Kami tahu Tuhan kondisi Bapak Gembala dalam usia yang lanjut, tapi tetap semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Kiranya Engkau sudah menjadikan contoh teladan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong selanjutnya Bapak Gembala dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai beliau Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Haryono yang hari ini sedang terbaring sakit. Kiranya Engkau menolong Tuhan dimanapun beliau berada. Kiranya Engkau menyembuhkan, memulihkan kembali sehingga boleh berkumpul bersama kami, melayani Engkau di rumah-Mu Tuhan, di sini Tuhan. Kami berdoa. Dan sebelumnya kami juga berdoa untuk segala kegiatan-kegiatan yang sudah kami lihat bersama, kami tayangkan bersama, kegiatan rencana ke depan Tuhan. Kami itu tahu Tuhan, tanpa Engkau ada di tengah-tengah kami, segala ibadah, rencana itu adalah sia-sia belaka Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kehadiran Engkau, kami membutuhkan berkat-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, baik berupa dana, segala kegiatan, apapun yang direncanakan Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan lancar pada waktunya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa bagi kedua keluarga yang berduka karena kehilangan orang tua masing-masing. Kiranya Engkau sudah memberikan penghiburan, damai sejahtera bagi keluarga yang kehilangan Tuhan. Dan entah lagi Tuhan, Engkau adalah sumber berkat kami. Engkau dengan sukacita memberkati kami. Sebelum kami pulang, Engkau tetap memberkati kami dengan kasih Allah Bapa surga yang luar biasa, kasih yang begitu melimpah-limpah, dan juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan, penolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh tetap percaya bahwa Engkau senantiasa berserta, dan tidak hanya itu, Engkau sudah memberikan kami penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami semua, mulai dari sekarang hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.